Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aulia Aldian Syapohan akan menyampaikan ilmu tentang istihsan. Apa sih istihsan itu? Pengertian istihsan secara bahasa menganggap baik atau mencari yang baik. Kemudian secara istilah, ihtisan meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa yang ditetapkan berdasarkan dalil syara. Karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkan, sedangkan dalil syara yang terlahir disebut sandaran istihsan. Kemudian selanjutnya dasar-dasar hukum ihtisan. Di sini para ulama yang memakai ihtisan mengambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata ihtisan dalam pengertian denotatif, lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 18. Apa bunyinya? Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Kemudian selanjutnya menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah menunjukkan bahwa itu wajib, dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa ihtisan adalah hujjah atau petunjuk. Kemudian macam-macam ihtisan. Di sini yang pertama, ihtisan berdasarkan nas. Apa sih maksudnya? Ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya nas Al-Quran atau hadis nabawi yang menjelaskan hukum kasus terkait. Contoh, hukum jual beli secara inden. Kemudian selanjutnya yang kedua ada ihtisan berdasarkan ijma. Ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya ijma atau dalam kurung kesepakatan para ulama dalam hukum kasus terkait. Contoh, kita memesan meja. Nah, yang mana meja itu belum ada atau masih akan dibuat. Gitu. Yang ketiga, ihtisan berdasarkan huruf. Apa sih ihtisan berdasarkan huruf? Ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya huruf atau dalam kurung adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam dengan perkara terkait. Contohnya, wakaf itu asalnya harus berupa benda. Yang bergerak. Kemudian yang keempat itu ada ihtisan berdasarkan qiyas khofi. Nah, ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya qiyas khofi dalam kurung sifatnya samar atau lemah dalam hukum kasus terkait. Contohnya kasus tanah wakaf. Yang kelima ada ihtisan berdasarkan maslahah. Istihsan yang dilakukan berdasarkan maslahah atau dalam kurung manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat dengan perkara terkait. Oke, selanjutnya yang keenam, ihtisan berdasarkan darurah. Ihtisan yang dilakukan berdasarkan adanya kondisi darurah dengan perkara terkait. Contohnya menghirup uap nasi
atau masakan sebenarnya membatalkan puasa. Namun, bagi orang yang memasak, tentu dia tidak bisa menghindarinya. Selanjutnya, apa sih kesimpulannya yang bisa kita ambil dari mempelajari istihsan ini? Yaitu yang pertama, istihsan adalah sebuah konsep penalaran untuk menggali dan menemukan hukum suatu kejadian yang tidak ditetapkan hukumnya secara jelas oleh nas, di mana posisi istihsan disamakan dengan kias, namun dengan sandaran yang lebih kuat. 2. Pada prinsipnya istihsan tetap bersandar kepada dalil nas, ijma' dan kias dengan esensi yang sama, yaitu untuk menghindari kesulitan demi sebuah kemaslahatan. Yang ketiga, istihsan sebagai salah satu metode istimbat hukum alternatif ternyata akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.